Guys, buat teman-teman yang sudah punya HP Realme C71 ini seperti biasa di kesempatan video kali ini kita akan setting beberapa settingan-settingan wajib yang harus kita setting di Realme C71 ini, teman-teman. Nah, seperti biasa kalau HP baru itu banyak settingan-settingan yang harus kita setting di HP-nya itu biar HP-nya itu makin nyaman kita gunakannya, makin enak, makin ringan dan makin satset, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah punya Realme C71 ini mending kita akan setting ya beberapa settingan wajib yang harus kita setting di HP ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 2 jutaan sampai 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan, pokoknya rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan. Teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, atau yang mau cek harga atau beli juga Realme C71 ini ada di bawah deskripsi video ini. Oke, daripada penasaran mending kita akan setting bareng-bareng guys. Oke, teman-teman, ini dia HP-nya Realme C71. Nah, jadi HP ini kalau belum kita setting di sini menurut saya amburadul banget, teman-teman. Mulai dari menunya yang acak-adut, aplikasinya yang bala banget. Terus di sini juga ada iklan-iklan yang bikin bala, bukan iklan, ini berita-berita. Pokoknya ini menunya kurang nyaman ya. Nah, jadi biar HP ini makin nyaman, makin enak kita gunakannya, makin gacor ya. Oke, sekarang mulai dari yang pertama dulu itu kita akan matikan High Assistant. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini layarnya agak codak dikit, agak kentop dikit guys, kelihatan gak nih? Gak bakal kelihatan sih nih ke kamera mah. Ini gak tahu sih ya, gak dicek pas unboxing apa lah. Nih, di sini ada berita ini ya. Jadi kita akan matikan ya biar gak bala, takutnya nanti ini kepencet begini ya. Misalkan kepencet dia jadi malah masuk ke sini, tuh masuk ke Google Chrome, terus kemana daek, itu bisa membuat lebih boros baterai dan lebih boros data juga ya, ke kuota. Nah, jadi kita akan matikan. Caranya kita akan geser aja ke sini, set. Nah, setelah geser di sini ada titik 3 di sini, set. Di sini kita akan matikan High Assistant. Nah ya. Nah, jadi kalau kita sudah matikan, nah di sini kita akan coba geser. Nah, sekarang sudah gak ada rekomendasi berita dan iklan, tapi ini jangan diaktifkan, kalau disetujui nanti ada lagi teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang kedua, yaitu mematikan saran saat masuk menu nih teman-teman ya. Jadi saat masuk menu di sini balap banget ya. Nih, menu yang aslinya itu di sini nih, menu yang aslinya semua aplikasi nih. Semua aplikasi. Nah, harusnya segini kan ya. Nih, ini malah ada ini dulu nih ya, rekomendasi sama saran-saran aplikasi. Nah, jadi biar gak barala seperti ini, teman-teman tinggal masuk aja ke sini nih ya, gambar gear di sini, set. Terus di sini kita akan matikan ya, yang ini matikan, yang ini juga matikan, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tes kembali, coba masuk menu. Nah, sudah rapih teman-teman ya. Nih, sekarang sudah gak ada rekomendasi dan saran-saran aplikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, teman-teman. Nah, ini untuk yang ketiga yaitu menu ya, teman-teman ya, menu atur menu. Suka ada yang tanya, "Bang, kok saya menunya malah ke samping nggak ke atas begini ya?" Kan suka yang ada menunya itu ke sini ya. Jadi gak ada menu ke sini. Nah, jadi ini buat yang gak ada aja atau yang sudah ada mau diganti menunya jadi ke samping ya, ke samping seperti ini ya, gak mau yang ke sini. Teman-teman bisa atur, teman-teman. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan ya, pengaturan HP biasa. Setelah masuk ke pengaturan, pilih wallpaper dan gaya, terus di sini ada layar awal nih ya, layar awal. Nah, di layar awal sini ada mode layar awal. Nah, biasanya untuk yang menunya ke samping itu ya, ini yang mode standar ya. Coba kita terapkan, alihkan ya. Ini buat teman-teman yang mau dirubah aja ini mah teman-teman ya. Nih. Oke. Nih, sekarang nggak ada menu ke tengah ya, nih malah masuk ke sini. Jadi menunya itu ke samping. Nah, begini ya. Jadi kalau begini itu aplikasi suka acak-acakan dan suka pindah-pindah sendiri. Jadi biar lebih rapi menurut saya mending yang laci ke atas yang tadi ya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Kalau mau diubah, kalau sudah masuk ke pengaturan, pilih ke wallpaper dan gaya. Di sini ada layar awal ya, layar awal. Di sini ada mode layar awal, tapi pilih ke mode laci. Oke. Terus di sini kita matikan semuanya nih ya. Kalau di sini ada yang hidup, di sini matikan semuanya. Kita langsung terapkan, pilih alihkan, teman-teman. Nah, jadinya nanti seperti ini menunya ke atas, teman-teman ya. Kalau begini jadi lebih rapi dan tahu aplikasi apa aja yang ada di HP ini. Kalau ke sini kan nanti suka acak-acakan. Oke, kita lanjut aja ke settingan yang keempat, yaitu tombol laci, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau dimunculin fitur-fitur yang ada di HP ini, munculin semuanya, teman-teman bisa aktifkan di sini, teman-teman ya. Tarik ke bawah lacinya ini ya, tarik ke bawah, terus kita cari di sini. Nah, ini untuk bawaan cuma ada segini ya, fitur-fitur atau tombol-tombol pintasan lacinya cuma ada segini. Nah, ini banyak banget tombol-tombol atau fitur-fitur yang belum ditampilkan. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk aja ke sini ya, titik 3 di sini, set, pilih ke edit, det. Nah, teman-teman ya, di sini banyak tombol-tombol yang belum dimunculkan. Nah, teman-teman mau munculin yang mana atau semuanya juga boleh, teman-teman ya. Ini kalau saya ya mencoba kita akan tampilkan aja semuanya kalau bisa, kalau nggak bisa mungkin kita sortir lagi sesuai yang dibutuhkan. Nih, mode super baterai ini bebas ya, tinggal klik aja yang hijau-hijau ini. Teman-teman mau mengaktifkan yang mana aja ya, sekiranya penting munculkan, sekiranya agak penting teman-teman boleh di
sembunyikan. Kalau mau disembunyikan tinggal klik yang merah-merah sini. Kalau yang hijau ini untuk menambahkan. Kalau saya mah suka ditampilkan aja semuanya gitu, teman-teman. Nah, oke, ini bisa semuanya, teman-teman ya. Kita kalau sudah tinggal kembali aja. Set. Nah, teman-teman coba kita tarik ya lacinya. Set. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Jadi sekarang udah muncul semuanya ya, fitur-fitur yang tadinya gak muncul sekarang sudah ada di sini nih. Jadi lebih lengkap. Oke, mantap. Kita lanjut ke settingan yang kelima. Nah, untuk settingan yang kelima itu kita akan mengatur tombol navigasi. Ini teman-teman, tombol ini nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang tombolnya gak ada atau yang tombolnya ada seperti ini mau dihilangkan, atau yang tombolnya gak ada mau dimunculin, caranya seperti ini. Masuk dulu ke pengaturan. Mana ya pengaturan? Masuk ke pengaturan teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal cari ke bawah. Ini ada sistem. Nah, tinggal klik aja sistem dan pembaruan. Di sini ada navigasi sistem. Nah, pilih yang navigasi sistem. Nah, biasanya yang nggak ada tombolnya itu teman-teman pakai yang navigasi gestur ini ya. Ini malah dipelajari. Nah, kalau yang gestur ini di sini nggak ada tombolnya. Kalau mau kembali kita tinggal geser di sini ya, di pinggir sini. Nih ya. Tinggal geser di sini. Tuh, ya mau di sebelah sini bisa, mau sebelah sini bisa ya. Tapi kalau biasanya untuk orang tua yang nggak terbiasa dengan sentuhan gestur seperti itu, mending pakai tombol aja. Masuk lagi ke sistem dan pembaruan, navigasi sistem, pilih yang navigasi 3 tombol sini. Nah, untuk tombolnya juga teman-teman bisa atur mau yang kembali di sebelah kiri, mau yang kembali di sebelah kanan, dan ikonnya juga mau yang seperti ini atau seperti ini, teman-teman bisa atur ya. Kalau saya yang ini aja, yang standaran. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang keenam. Nah, untuk settingan yang keenam kita akan mematikan getar haptik teman-teman, atau getar tombol atau getar respon ya. Jadi biar HP-nya itu makin smooth, makin lancar, makin satset gitu ya. Apalagi yang pakai tombol di sini ya, yang pakai tombol navigasi ya. Jadi kalau kita kembali itu geret itu menambah kurang smooth dan membuat agak lemot dikit gitu ya. Kurang satset aja. Jadi biar lebih nyaman kita akan matikan aja getar sentuhannya. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan lagi. Nih, masuk lagi ke pengaturan. Kalau sudah masuk ke pengaturan, cari suara dan getar nih ya, suara dan getar. Terus di sini ada getar dan haptik nih ya, getar dan haptik. Terus di sini kita akan matikan yang ini nih ya, masukkan sentuhan, teman-teman bisa matikan aja. Untuk yang itu getar notifikasi gak apa-apa, alarm gak apa-apa, media gak apa-apa, yang ini aja nih ya. Oke, kalau sudah kita coba kembali tes. Wah, udah mantap guys ya, sudah gak ada getarnya. Terus pas masuk menu juga sekarang udah agak getar. Sebelumnya pas masuk menu dia ada getaran, sekarang sudah gak ada. Tombol juga sudah gak ada getar, sudah lebih mantap guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang ketujuh. Nah, untuk yang ketujuh kita akan mengaktifkan persentase baterai ya. Jadi untuk yang bawaan di sini saya belum aktif ya. Jadi ini sisa baterainya gak tahu nih berapa lagi. Gak tahu 50 lagi, gak tahu gocap lagi, gak tahu 75 lagi. Nah, jadi biar kelihatan sisanya berapa lagi ya, sisa baterai, teman-teman bisa aktifkan persentase baterainya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman cari pengaturan baterai nih ya, ada baterai pokoknya. Baterai, terus di sini ada presentasi baterai nih ya. Di sini teman-teman tinggal aktifkan saja. Noh, jadi muncul ya nih, tinggal lihat di sininya nih. Nah, sebelumnya begini, sekarang jadi muncul. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Nah, untuk yang ke-8 kita akan mengaktifkan history notifikasi teman-temannya. Jadi biar teman-teman misalkan ada notifikasi terus udah dihapus semuanya, lupa tadi ada notifikasi apa ya. Nah, biar ada historinya gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa aktifkan ya, kalau di Realme C71 ini teman-teman bisa aktifkan. Teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan lagi. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman cari notifikasi nih ya, notifikasi. Di sini ada history notifikasi. Nah, teman-teman di sini bisa aktifkan set ya. Jadi nanti historinya sebelum hilang ada di sini dulu. Jadi teman-teman bisa kontrol lagi, cek lagi notifikasi yang sebelumnya sudah teman-teman hilangkan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, untuk yang ke-9 kita akan mengaktifkan lampu ring light ini nih ya. Lampu ini biar lebih kece, biar lebih ground ya, biar lebih gagah, biar lebih kelihatan oke ya, ganteng ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan. Caranya seperti biasa, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, pilih wallpaper dan gaya. Nah, yang suka ngegaya, nah, setelah masuk ke pengaturan dan gaya, wallpaper dan gaya, di sini ada pulse league ya. Nah, klik aja yang gambar ini. Di sini teman-teman kalau belum hidupkan dulu. Terus untuk periodenya pilih waktu sepanjang hari. Oke. Terus mau yang diaktifkannya mau apa aja? Panggilan masuk, notifikasi ya, notifikasi bisa dihidupkan juga, alarm juga bisa dihidupkan. Apa aja teman-teman silahkan sesuai yang diinginkan. Musik mau dihidupkan boleh, mau enggak juga bisa. Baterai juga di sini bisa hidupkan, baterai lemah.
Terus full selling aktif nih ya. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa diatur di sini ya, di paling bawah nih, full selling. Terus ke sini gaya ringan. Nih, warnanya mau pakai yang warna apa? Mau merah ke, mau biru ya. Can. Nih, mau biru ya, mau hijau. Kalau saya suka hijau lebih kelihatan gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal terapkan saja. Nanti jadi hurung seperti ini ya, menyala ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Nah, untuk yang ke-10 nih, settingan paling penting yaitu settingan keyboard, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk keyboard karena di sini untuk bawaan gak nyaman, teman-teman. Kalau kita ngetik di sini suka ada saran-saran yang tidak diinginkan, misalkan kita mau ngetik donat jadi monyet ya. Jadi biar gak kararagok gitu ya, gak saralat, teman-teman bisa atur ya. Nah, di sini ada gambar yang bulat seperti gear pengaturan. Masuk saja ke sini. Masuk ke preferensi. Di sini baris angka kita akan aktifkan biar gak bolak-balik ya. Nih, baris angka kita aktifkan. Terus di sini ada bunyi saat tombol ditekan, matikan, sudah mati ini ya. Respon saat haptik tombol ditekan. Nah, ini kita matikan juga ya biar gak ada getarnya. Label menyebut saat tombol ditekan, ini mau dihidupkan, mau dimatikan juga boleh ya nih. Terus sensitif input ya. Kita pilih ke tinggi saja. Kita pilih ke oke. Kita kembali satu kali. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke koreksi teks nih teman-teman, koreksi teks. Di sini ada koreksi teks. Nah, di sini tampilkan strip saran nih, ini gak apa-apa kita hidupkan aja. Yang ini kita matikan ya, yang lainnya. Nah, ini kita matikan semuanya. Ya. Nih. Jadi yang hidup cuma satu, tampilkan strip aja ya. Jadi kita coba kembali satu kali lagi. Terus di sini ada ketik geser nih, yang ini mau dihidupkan, mau dimatikan boleh ya. Kalau saya ini mending hapus aja nih ya, mati aja, hapus dengan gestur biar gak kehapus, capek-capek ngetik. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ya, kalau udah sama, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita tes ya. Nih, ini kalau kita ngetiknya di sini ya, dia udah gak ada saran ya, udah gak ada saran. Baris angka di sini sudah muncul ya, baris angka sudah muncul ya. Kalau di sini ikon-ikonnya gak muncul, teman-teman mau masuk pengaturan, tinggal klik aja di tanda koma sini, tekan lama tanda koma, dia langsung masuk ke pengaturan, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di tempat lain, misalkan di sini ya, kita ngetik seperti biasa di sini ada ya, di sini ada ya, warna dan segala macam pengaturan ada nih. Jadi kalau di aplikasi-aplikasi tertentu, teman-teman misalkan lagi ngetik chat atau di sini nanti gak bakal ada saran seperti ini ya. Nih, kalau ini karena Google, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk keyboardnya sekarang udah lebih nyaman dan lebih rapih, teman-teman ya. Tuh, gitar sudah gak ada, baris angka sudah muncul, teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-11 kita akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk membangunkan. Jadi biar seperti ini nih, kalau kita mati ya gak harus tekan dulu ke sini, kita tinggal tek-tek, dia bisa langsung hidup. Tapi untuk bawaan ini belum aktif, teman-teman ya. Cara mengaktifkannya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan ya, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita cari aksibilitas ya, aksibilitas dan kenyamanan ya. Aksibilitas dan kenyamanan, klik dulu di sini. Terus di sini kita cari gestur dan gerak nih, ada gestur dan gerak. Terus di sini kita akan aktifkan itu ya, gesturan layar paling atas, pokoknya paling atas. Nah, ini sebelumnya mati begini ya, teman-teman tinggal hidupkan, set ya. Terus yang ini juga nih ya, untuk gesturnya mau diaktifkan, mau kagak juga bisa. Kembali dulu satu kali. Sekarang kita coba tes teman-teman ya, kita kembali. Ya, coba matikan, tek hidup ya, sudah jalan. Tapi di sini belum bisa buat mematikan tuh ya, karena untuk si Realme ini kita settingnya harus terpisah ya buat menghidupkan dan mematikan. Jadi ini hanya untuk menghidupkan aja, untuk mematikannya dia belum jalan. Agar aktif juga untuk mematikannya, teman-teman juga bisa setting yang berikutnya, yang ke-12, yaitu kita akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk mematikan. Caranya teman-teman masuk lagi ke pengaturan, kalau sudah masuk ke pengaturan, masuknya ke sini sekarang di wallpaper dan gaya nih ya, wallpaper dan gaya teman-teman ya. Terus di sini ada layar kunci nih ya, layar kunci. Terus di sini kita akan aktifkan ketuk 2 kali untuk mengunci nih ya. Set. Nah, ya, sudah ada. Kita coba tes. Tek mati, tek hidup. Nih, tek mati, tek hidup. Oke, sudah jalan teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ke-13, yaitu kita akan menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Karena untuk di Realme C71 ini dan aplikasinya gila banyak banget ya. Ini mah aplikasinya renyut guys ya. Jadi biar gak memakan memori lebih banyak, biar gak memakan RAM lebih banyak, dan biar gak memakan baterai juga, teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi yang gak kita gunakannya teman-teman. Seperti aplikasi-aplikasi ini nih ya, yang menurut teman-teman gak bakal digunakan. Kalau saya mungkin ini nih ya, Agoda. Tekan lama aja teman-teman, tekan lama ya. Nanti di sini ada copot ya, di sini kita copot juga ya. Aplikasi ini nih apaan ya, ini gak bisa. Ini mah app market bisa gak nih? Ini gak bisa. Kalau gak bisa kita paksa berhenti aja, paksa berhenti, pilih nonaktifkan. Oke, terus kita ini black blouse nih ya, copot. Ini
Ini permainan-permainan banyak banget. Kalau teman-teman mau disamain boleh, mau sesuai keinginan teman-teman juga bisa teman-teman ya. Kalau saya mah ini gak para renting sih. Di HP kecil begini jangan terlalu banyak aplikasi teman-teman ya. Kita coba copot lagi. Permainan-permainannya kita copot biar memori kosongnya lebih luas lagi. Ya, nanti yang diinginkan bisa download juga di Play Store ya. Nih, tapi kalau buat anak-anak ini atoh pastinya guys ya, banyak permainan. Kalau saya mah gak suka, oke kita copot-copotin aja. Kalau gak bisa info aplikasi, paksa berhenti. Oh gak bisa, oh ini mah JNT nih ya, kita copotin saja. Silakan sortir sesuai keinginan teman-teman. Sekiranya buat teman-teman gak bakal digunakan bisa dihapus, kalau bakal digunakan gak usah dihapus ya. Ini banyak banget teman-teman ya yang harus dihapusnya. Ini Realme-nya juga bisa dihapus sih. Buat apaan lah? Realme Store guys. Mau store apa emang guys? Store kredit. Nih. Teman-teman tinggal, ini mah banyak banget guys. Punya hapusan aplikasi-aplikasi yang gak akan kita gunakan ya, biar lebih bersih. Dan memori internalnya juga lebih kosong ya, lebih banyak yang kosongnya, gak terpakai sia-sia teman-teman ya. Oke, paksa berhenti ya kalau gak bisa. Ini udah mulai sedikit, apalagi nih Pinesi apaan lah Pinesi. Oke, apalagi short mark nih ya. Ini banyak banget sih anjir. Joy game. Hapus juga gak apa-apa. Oke, yang saya hapus segitu teman-teman ya. Di sini tinggal aplikasi-aplikasi yang penting tuh ya. Sekarang udah lebih sedikit ya. Ini tinggal aplikasi bawaan Android dan bawaan Google semua nih ya. Oke, sekarang sudah lebih sedikit dan memori kosong juga lebih gede. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, untuk yang ke-14 kita akan menyeting tombol dinamis atau tombol pintasan teman-teman ya. Jadi biar kalau teman-teman mau menghidupkan senter, teman-teman gak harus misalkan lagi mati, teman-teman gak harus hidupkan dulu HP, buka dulu kunci, nyari dulu ke sini baru hidupkan. Nah, biar gak begitu ya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan, setelah masuk ke pengaturan cari fitur khusus nih ya. Fitur khusus, setelah masuk ke fitur khusus di sini teman-teman ada tombol dinamis nih ya. Tombol dinamis. Terus di sini kita cari nih ya. Ya ini ketuk 2 kali untuk tombol daya nih ya. Misalkan saya mau mengaktifkan center nih ya. Nah, kita pilih yang ini aja nih ya. Sekarang kita coba tes matikan. Ini bukan ditekan teman-teman ya. Kita hanya disentuh aja 2 kali. Sentuh mati, sentuh hidup nih ya. Bukan diklik, bukan ya. Nih kita disentuh aja pelan-pelan. Nih hidup, oke. Nah, ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Kalau saya suka dihidupkan. Terus kita satu lagi yang tekan ya. Nah, ini kalau ini tekan teman-teman ya. Untuk yang tekan misalkan teman-teman bisa buka kamera nih teman-teman ya, biar lebih cepat. Konfirmasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman butuh kamera saat tombol terkunci, teman-teman tinggal tekan aja 2 kali. Tek nih. Tuh, dia langsung buka kamera teman-teman ya. Nih. Jadi misalkan lagi terkunci, kalau ditekan mah itu jadi buka kamera, tapi kalau disentuh mah 2 kali dia langsung menghidupkan center teman-teman ya. Oke, jadi itulah tombol pintasannya. Tapi teman-teman bisa atur sesuai keinginan mau yang mana yang diaktifkan, bebas teman-teman bisa pilih aja ya. Oke, untuk yang ke-15 teman-teman bisa atur keamanan teman-teman. Ini untuk keamanan semuanya pasti sudah bisa teman-teman, tinggal masuk aja ke pengaturan, cari keamanan dan privasi. Nah, di sini teman-teman bisa atur kuncinya, kunci HP-nya mau pakai pola, pin, sidik jari, teman-teman bisa ya. Oh, ini mah semuanya pasti sudah bisa lah ya. Dan yang terakhir teman-teman bisa ganti anti gores bawaan ini teman-teman, karena untuk yang bawaan pasti anti gores yang tipis. Nah, teman-teman bisa ganti pakai anti gores yang kaca yang tebal yang tempered glass ya. Oke, jadi itu dia 15 settingan wajib yang harus kita setting di Realme C71 ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, 1 kali klik aja tombol subscribe-nya gratis. Terima kasih, bye bye.